Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah, Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 da'fin illa siyam aw illa saum fa innahu li wa ana ajaza bihi fa innahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli lis-sa'im al-farhatan, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih wala haluf fami sa'im atyabu minal miski indallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan, semua aktivitas amal yang dilakukan oleh anak Adam itu adalah miliknya, kecuali puasa. Semua amal Adam itu adalah untuknya. Dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan, dan bahkan menjadi berlipat-lipat kebaikan, 700 kebaikan, kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa itu adalah milikku dan akulah yang akan membalasnya, karena sesungguhnya dia meninggalkan syahwat makan dan minumnya itu karena aku. Dan bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Tuhannya. Dan bau mulut orang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dari minyak kasturi. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan begitu besarnya keutamaan puasa. Kita tahu kebaikan yang dilakukan oleh seorang yang beriman, amal soleh yang dilakukan oleh seorang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala balas dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan dan sampai 700 kebaikan. Namun untuk hal yang terkait dengan ibadah puasa, ini tidak sama, ini berbeda. Rasulullah mengatakan dalam hadis ini, yaitu menyampaikan firman Allah yang kita sebut dengan hadis qudsi, adalah bahwasanya untuk puasa ini saya yang akan membalasnya. Seolah-olah Allah mengatakan kepada kita semua bahwasanya ibadah puasa ini tidak bisa diganggu-gugat, diintervensi oleh amal yang lain, karena ini khusus. Maka oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan as-saumu li dalam hadis ini, puasa itu adalah untukku, maka seolah-olah ini ada indikasi bahwasanya orang yang melakukan puasa itu adalah orang-orang yang betul-betul serius. Kenapa? Karena dalam puasa itu ada kesabaran. Dia sabar untuk taat kepada Allah, dia sabar untuk menahan dirinya dari hawa nafsunya, dia sabar untuk menerima takdir yang diberikan kepadanya. Maka tiga ini ada pada ibadah puasa, ada pada bulan suci Ramadan ini. Karena ketika orang yang berpuasa mampu melakukan ketiga kesabaran ini, maka itulah kesempurnaan iman. Oleh karena itu, maka disebut juga Ramadan ini dengan Syahrus Sabar, bulannya kesabaran. Orang yang sabar itu pahalanya itu bighairi hisab. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, innama yuwaffas sabirun bighairi hisab. Sesungguhnya bahwanya orang-orang yang sabar itu pahala mereka itu bighairi hisab, tanpa terhitung, tanpa terduga. Maka sahabat, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ada bulan kesabaran. Sabar kita untuk taat kepada Allah, sabar kita untuk tidak melakukan perbuatan dosa yang diharamkan Allah, dan bahkan sabar kita untuk tidak makan dan minum. Ini fikihnya ibadah Ramadan itu secara umum, yaitu menahan makan dan minum. Yang tadinya dibolehkan makan dan minum, pada asal hukumnya makan minum itu adalah mubahat, bagian dari yang dibolehkan. Tapi ketika di bulan suci Ramadan kita tahan, maka ini menjadi nilai plus bagi kita semua. Oleh karena itu,
yang sebenarnya kita mampu untuk melakukan tapi kita tidak lakukan karena kesabaran tadi, maka inilah balasan bagi kita, pahalanya berlipat ganda. Dan tentu juga kesabaran untuk tidak melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sabar untuk tidak melakukan keburukan, kejahatan, hawa nafsu, yaitu kebatilan-kebatilan yang diharapkan Allah, maka ini juga ada di bulan Ramadan karena sabar untuk itu. Karena untuk apa gunanya kalau kita menahan makan minum tapi kita tidak bisa menahan nafsu kita, perbuatan yang tidak baik yang kita langgar, mata kita, mulut kita, langkah kaki kita, tangan kita. Kemudian yang kedua keutamaannya adalah bahwasanya orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka, kebahagiaan ketika dia berjumpa dengan Rabb-nya. Kenapa bahagia ketika berbuka? Karena ketika melihat makanan, minuman yang dia berpuasa, apalagi di waktu panas, dan panas itu adalah suatu ujian yang luar biasa. Semakin panas cuaca, maka semakin tinggi nilai ibadah puasanya, karena begitu dia mampu menahannya. Maka ketika dia berbuka, dia lihat makan minum begitu gembiranya. Ini adalah suatu kebahagiaan. Tapi kebahagiaan yang hakiki kelaknya nanti adalah dengan ibadah puasa yang dilakukannya, kemudian ia masuk surga. Maka gitulah Allah berfirman dalam surah Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an, makan minumlah kalian dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, di waktu-waktu di dunia kalian kemarin berpuasa begitu hebatnya. Nah, inilah kebahagiaan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berpuasa mulutnya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Lebih harum dari minyak wangi yang kita pakai hari ini. Kenapa? Karena begitulah nilai orang yang berpuasa di sisi Allah. Tentu kita tidak melihat secara logika kita, tapi ini kita beriman dengan tauqifi. Wahyu ini sampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Rasulullah tidak melakukan sesuatu kecuali yang diwahyukan kepadanya. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi mau'izah hasanah bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah meridhai kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.